Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seharusnya difahami oleh orang-orang yang beriman bahwa masalah yang melandasi jauhnya dia dari merasakan ketenangan hidup, merasakan kebaikan hidup adalah karena dia belum merasakan kesempurnaan iman disebabkan karena dia kurang mengenal Rabb-Nya, kurang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah jelas-jelas berjanji dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, apa janjinya? Sungguh-sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi subhanallah, ternyata, dan ini sebenarnya semua kita sudah menyadarinya, ternyata agama Islam itu, karena kita sepakat semua, diturunkan oleh zat yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang karena dialah yang menciptakan alam semesta dan dialah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, mestinya dialah yang lebih mengetahui tentang apa yang terbaik, apa yang bisa mendatangkan bagi kebahagiaan bagi makhluk-makhluk yang diciptakannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan alam semesta lebih mengetahui? Dan dia Al-Latif yang maha lembut lagi maha mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Jadi ini kenyataan yang harusnya kita terima, bahwa kunci kebahagiaan yang selama ini kita cari, yang tidak akan mungkin kita rasakan keindahan dan kebahagiaan dalam hidup kita, adalah ada pada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman masalahnya kita kurang yakin dengan janji tersebut, sadar atau tidak sadar. Kita kurang berusaha menyempurnakan, mengisi hidup kita dengan petunjuk Allah. Karena diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, pada masing-masing petunjuk Allah itu ada satu bagian yang akan menyempurnakan kebahagiaan dalam diri kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Jadi agama Islam itu diturunkan benar-benar untuk memberikan kebahagiaan hidup bagi manusia. Karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta, yang di tangannya lah segala kebaikan, di tangannya lah segala kebahagiaan, tidak mungkin dia akan menjadikan sengsara orang-orang yang taat kepada perintahnya. Mustahil. Sebagaimana tidak mungkin orang-orang yang berpaling dari perintahnya diberikan kebahagiaan. Tidak mungkin. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah menegaskan dalam Al-Quran, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka pasti dia akan merasakan kesempitan hidup, dan hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Kebahagiaan itu milik Allah. Kebahagiaan itu, semua kebaikan adalah miliknya. Maka tidak akan mungkin diberikan kecuali kepada orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Termasuk perkara yang paling penting dalam Islam, yang merupakan kunci terbesar untuk meraih kebahagiaan hati yang sesungguhnya, yang inilah merupakan perkara yang sebab terbesar untuk meraih kesempurnaan iman, kemanisan iman, yaitu masalah yang berhubungan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah.
Ma'rifatullah ini kalimat sederhana, mungkin sering kita dengar. Dan ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran oleh banyak orang. Secara bahasa ma'rifatullah adalah mengenal Allah artinya. Tapi bagaimanakah mengenal Allah? Dan apakah fungsinya dalam hubungannya dengan keimanan? Ma'rifatullah atau mengenal Allah adalah kita mengetahui tentang kesempurnaan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna sesuai dengan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang benar. Tidak lebih daripada itu. Kenapa kita harus hanya mengambil dari penjelasan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya karena Allah itu maha gaib. Tidak ada yang mengetahui tentang Allah kecuali Dia sendiri. Tidak ada yang lebih mengetahui tentang sifat-sifat kesempurnaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sebuah doanya beliau pernah bersabda, dalam doanya beliau pernah mengatakan alaihi salatu wassalam, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu untuk membatasi pujian dan sanjungan kepadamu yang pantas bagimu, karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Ini yang mengucapkan siapa? Nabi Muhammad SAW, hambanya yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah, yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beliau saja mengatakan tidak bisa mengungkapkan, membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagi kebesaran Allah, maka jelas orang lain tidak akan mungkin mampu untuk bisa mengungkapkannya. Maksudnya di sini adalah sangat-sangat keliru, bahkan fatal kekeliruannya, orang-orang yang mencoba untuk mengenal Allah tapi dengan akalnya semata-mata. Sekarang, apakah perkara-perkara yang gaib dari kita yang merupakan makhluk seperti kita bisa kita ungkapkan? Bisa kita gambarkan keadaannya? Yang paling gampang, ruh manusia. Sekarang siapa yang bisa menggambarkan bagaimana bentuknya ruh? Segi empat, segitiga atau bundar, warnanya apa? Ini ruh manusia dekat dengan kita. Atau perkara lain, manusia punya ilmu pengetahuan. Sekarang siapa yang bisa menggambarkan bagaimana bentuknya pengetahuan? Warnanya apa? Apakah dia lonjong atau segitiga, segi empat? Tidak ada yang bisa. Padahal itu ada pada diri manusia. Bagaimana tentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada orang-orang yang mengatakan kita mengenal Allah atau mengatakan ma'rifatullah itu didapatkan lewat mimpi. Ada juga dengan orang-orang yang berhayal. Maka jawabannya ini bukan mengenal Allah tapi mengenal syaitan. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dikenal lewat mimpi? Kalau begitu apa gunanya Al-Quran? Apa gunanya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam? Manfaatnya, saya katakan kita benarkan pemahaman kita dalam masalah ini, bahwa mengenal Allah tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan memahami ayat-ayat Al-Quran, firman Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, dan wahyu yang diturunkannya kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Manfaatnya supaya pengenalan kita terhadap Allah itu benar. Karena kalau ini sudah benar, hidup kita pun akan terarah. Karena Allah menjamin dalam Al-Quran, sebab manusia tidak tahu tujuan hidupnya, tidak tahu arah hidupnya yang benar, tidak mau mempersiapkan dirinya untuk bertemu Allah, sebabnya karena dia tidak mengenal Allah dengan benar. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ Ulaika humul fasikun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang
lupa kepada Allah, tidak mengenal Allah dengan benar, sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak, orang-orang yang buruk. Tidak mengenal Allah akibatnya menjadikan manusia tidak mengenal dirinya sendiri. Orang yang sudah tidak mengenal dirinya sendiri artinya dia tidak tahu diri. Tidak tahu apa yang mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Tidak tahu tujuan hidupnya. Tidak mau mengusahakan kemuliaan untuk dirinya. Seolah-olah dia hidup di dunia ini selama-lamanya tidak ada balasan di akhirat nanti. Ini akibat apa? Akibat tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini para ulama mengatakan, seperti keterangannya Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya, ma'rifatullah itu adalah ilmu yang paling agung dalam Islam secara mutlak. Bahkan semua keimanan kepada malaikat, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari kemudian, kepada takdir Allah, semua intinya atau sumbernya, dasarnya adalah mengenal Allah, yang ini merupakan landasan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, kenapa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, itu memiliki kedudukan yang sangat besar dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Bahkan kalau kita teliti dengan seksama, seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Quran itu dari awal sampai akhir mayoritas menjelaskan tentang, berisi tentang nama-nama sifat-sifat Allah dan perbuatannya. Coba kita baca ayat Al-Quran, mesti selalu diisi dengan penjelasan, diakhiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ghafurur Rahim, maha pengampun, maha penyayang. Azizun Hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Hampir semua ayat Al-Quran demikian isinya. Jadi, kenapa sampai ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu dalam Al-Quran, kenapa disifati sebagai surat-surat yang kedudukannya melebihi surat-surat yang lain? Padahal semuanya firman Allah. Contohnya misalnya apa? Ayat apa ini? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari awal sampai akhir hanya menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Surat yang ringkas yang dihafal oleh, insya Allah kita katakan semua orang dewasa dari kalangan kaum muslimin, bahkan anak kecil ini. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innaha lata'dilu thulutsal Qur'an. Surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dalam segi apa? Dalam segi pahala orang yang membacanya, dalam segi keutamaannya, dalam segi manfaatnya terhadap keimanan. Karena Al-Quran itu kita sepakati adalah sumber keimanan yang paling utama. Dengan membaca dan merenungkan surat Al-Ikhlas saja kita sudah bisa mengambil manfaat sepertiga dari Al-Quran, kalau kita pahami dengan baik. Kenapa? Karena isi dari surat ini adalah murni menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu di antara sebabnya kenapa surat Qul huwallahu ahad disebut dengan surat Al-Ikhlas. Ada beberapa keterangan yang paling dekat, ya, dua di antaranya. Pertama, ikhlas itu dari bahasa Arab artinya memurnikan. Jadi karena surat ini memurnikan atau dimurnikan atau dikhususkan untuk menjelaskan tentang Allah, yang mana Al-Quran itu secara kesimpulan terbagi dari 3 pembahasan. Pertama tentang Allah dan sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatannya. Kedua tentang makhluk-makhluknya. Ini pun tujuannya adalah untuk kita bisa merenungkan kebesaran Allah. Kembali kepada yang pertama. Yang ketiga tentang hukum-hukum untuk beribadah kepada Allah.
Ini pun juga tujuannya untuk kita bisa memurnikan ibadah kepada Allah, kembali kepada yang pertama. Nah, karena surat Al-Ikhlas menjelaskan satu bagian besar dari Al-Quran, maka dia dikatakan sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Itu pendapat yang pertama, atau segi penjelasan yang pertama. Segi yang kedua dinamakan sebagai surat Al-Ikhlas karena surat ini merupakan sebab besar untuk membangkitkan keikhlasan dalam diri manusia dalam beribadah kepada Allah. Membantu manusia jika dia membaca dan merenungkan artinya, membantu untuk mencapai keikhlasan. Karena isinya benar-benar mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna yang tidak sama dengan apa yang ada pada makhluknya. Itulah pengertian dari nama Allah Subhanahu wa taala, misalnya Al-Ahad, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang maha esa, yang maha tunggal. Yang maha tunggal dalam artian nama-nama dan sifat-sifatnya, kesempurnaannya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Oleh karena itu, tidak ada yang berhak untuk kita serahkan penghambaan diri yang sempurna, ketundukan yang sempurna, kecuali kepadanya semata-mata. Ini surat Al-Ikhlas. Contoh yang lain, ayat kursi. Ayat kursi disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW sebagai a'dhamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung dalam kitabullah. Ayat yang paling besar dalam kitabullah. Maksudnya apa? Yang paling besar pengaruhnya terhadap keimanan. Dan silakan kita baca ayat kursi, isinya dari awal sampai akhir semua penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini pun menunjukkan kepada kita pengaruhnya ayat kursi terhadap keimanan jelas sangat besar. Pengaruhnya untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah jelas sangat agung. Nah, oleh karena itu di sini yang saya ingin jadikan kesimpulan tadi, bahwasanya ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, benar-benar memiliki pengaruh yang sangat sempurna dalam menyuburkan keimanan dan ketakwaan dalam diri manusia. Nah, inilah manfaat besar dari mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat contoh dalam penerapannya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaiha al-bashar. Dalam kitab Bada'iul Fawaid. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang yang mampu untuk beribadah kepada Allah dengan semua kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mampu dijangkau oleh pengetahuan manusia. Jadi maksudnya, nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada masing-masingnya terdapat satu bentuk penghambaan diri untuk menyempurnakan imannya manusia. Berarti orang yang paling banyak memahaminya, dia yang paling sempurna ibadahnya. Contohnya, kita memahami misalnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghafurur Rahim. Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Secara bahasa demikian artinya, Al-Ghafur yang Maha Pengampun, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Dengan kita menetapkan bahwa Al-Ghafur adalah termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah, Ar-Rahim adalah termasuk dari nama-nama Allah yang maha indah, atau kita kenal dengan istilah Asmaul Husna.
Maka Al-Ghafur itu menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat maghfirah, mengampuni dosa hamba-hambanya. Memiliki Ar-Rahim berarti Allah memiliki sifat rahmat yang maha luas kepada hamba-hambanya. Orang yang mengimani dua nama ini, maka ketika dia bergelimang dalam dosa, dia tidak akan berputus asa. Karena dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang menciptakannya adalah maha mengampuni dosa manusia dan maha merahmati hamba-hambanya. Apalagi jika dia seorang beriman, dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi hamba-hambanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, La taqnatu min rahmatillahi, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa asal hambanya bertobat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyempurnakan keadaan hambanya, maka meskipun dia berbuat dosa, kalau dia bertobat maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka ini menimbulkan dalam dirinya orang yang beriman perasaan merasakan pengampunan Allah dan kasih sayangnya. Bahkan lebih daripada itu, tentang kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh-sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang terhadap hamba-hambanya daripada sayangnya seorang ibu terhadap anak yang masih disusuinya. Melebihi itu semua kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apakah dengan ini orang muslim akan berputus asa dari rahmatnya? Tidak. Kalau dia merenungkan nama ini dan membaca bukti-bukti kasih sayang Allah dalam Al-Quran, bagaimana manusia yang banyak berbuat dosa, tidak henti-hentinya berbuat maksiat, kemudian Allah limpahkan berbagai macam nikmat kepadanya, itu pun tidak dibalas dengan syukur yang sepantasnya. Itu pun kalau kita beribadah kayak sholat, yang sudah kita berikan waktu yang sedikit, masih juga dilalaikan dengan kesibukan-kesibukan dunia. Bersamaan dengan itu Allah tidak mencabut hidayahnya dari diri kita. Allah masih tetap memberikan banyak kebaikan untuk kita. Ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang pengampunan yang Allah berikan kepada hambanya, atau tobat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertobat, bukan cuma untuk menghilangkan dosa, tapi juga mendapatkan pahala dan keutamaan. Karena Allah sangat bergembira menerima taubatnya seorang hamba. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati ahadikum. Lallahu asyaddu farhan bi taubati ahadikum." Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih sangat gembira menerima taubatnya seorang hamba dibandingkan dengan kegembiraan yang paling besar yang dirasakan oleh hambanya, oleh manusia. Jadi ini faedah yang ternyata dengan ini menimbulkan sikap apa? Tidak putus asa dari rahmat Allah. Kemudian apa? Selalu bersangka baik kepada Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, kalau dia ditimpa musibah, dia akan sangka buruk. Padahal kalau dia memegang kaidah tadi, Allah itu maha penyayang. Orang kafir saja, rahmatnya Allah yang umum itu masih mereka dapatkan, dalam artian untuk urusan-urusan dunia mereka diberikan rezeki, berikan makan, diberikan kesehatan. Orang kafir, apalagi orang yang beriman. Maka ketika ada misalnya ditimpa musibah, sesuatu yang tidak disukainya, orang yang beriman yang mengenal Allah akan berpikir, Allah menakdirkan musibah ini menimpa saya berlandaskan rahmatnya, maka saya harus bersangka baik kepadanya. Dan orang yang yang selalu bersangka baik kepada Allah selalu mendapatkan kebaikan sesuai dengan persangkaannya. Karena dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi."
aku ini sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hamba kepadaku. Makanya dalam Islam, musibah itu kalau kita renungkan semua tujuannya untuk kebaikan bagi kita sendiri. Pertama, musibah itu tujuannya menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukatin yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa orang yang beriman kecuali Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosanya sampai pun duri yang menusuknya. Penghapus dosa-dosa. Sekarang, siapa di antara kita yang bisa menjamin waktu dia beristighfar, bertobat kepada Allah, semua dosa-dosanya diingatnya? Atau semua perbuatan salahnya diterima langsung dihapuskan semuanya? Jawabannya tidak. Banyak yang kita lupakan. Maka dengan adanya musibah, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghapuskan dosa-dosa yang mungkin luput dari istighfar yang kita ucapkan. Ini manfaatnya musibah. Belum lagi yang berhubungan dengan tujuan musibah untuk peringatan agar hambanya tidak senantiasa lalai. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah menjadikan manusia merasakan akibat dari perbuatan mereka agar mereka mau kembali. Tujuannya untuk peringatan. Seandainya tidak mendapatkan musibah, mungkin manusia akan lalai terus. Jadi banyak sekali hikmah-hikmah yang ini kalau kita renungkan menjadikan kita selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru dua nama, Al-Ghafur Ar-Rahim. Sekarang contoh lain. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kemahaperkasaan dan kekuatannya. Misalnya Al-Aziz, Maha Perkasa. Al-Aziz ini bisa diartikan Maha Perkasa dan Maha Mulia karena secara bahasa dua-duanya benar. Al-Qawi yang Maha Kuat. Al-Matin yang Maha Kokoh. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang Maha memberikan rezeki, dzul quwwah, memiliki kekuatan, Maha Kuat, Al-Matinu yang Maha Kokoh. Orang yang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Perkasa, Maha Kuat, dan Maha Kokoh, pertama, menimbulkan keyakinan dalam dirinya karena dia mengingat rahmat Allah. Dia tidak berlebihan dalam bersandar kepada rahmatnya Allah. Karena kalau berlebihan nanti berbahaya. Nanti orang akan meremehkan maksiat dengan dia mengatakan, Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita harus ingat Allah juga Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha keras siksaannya. Ini menjadikan kita takut. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menghadap manusia jika dia berkehendak di dunia dan di akhirat nanti. Maka ini menjadikan kita takut. Dengan kita mengetahui keperkasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemahakuatannya, kita berusaha untuk menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaannya. Karena Allah Maha mampu untuk mengadab siapa saja di antara hamba-hambanya yang dikehendakinya karena perbuatan dosa mereka. Itu faedah. Faedah berikutnya, membuat orang-orang yang beriman tidak pernah takut kepada siapapun dari kalangan makhluk di dunia ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berpegang teguh kepada agamanya, dia tidak pernah takut karena dia bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Sehingga tawakalnya akan sempurna. Penyandaran dirinya kepada Allah akan semakin baik. Tidak perlu dia melakukan penghambaan diri kepada makhluk yang tidak memiliki kemampuan sama sekali. Seperti perbuatan syirik yang banyak dilakukan oleh manusia. Perbuatannya orang-orang jahiliyah yang terdahulu bersandar kepada jin-jin, penunggu-penunggu, mempersembahkan ibadah kepada mereka karena takut tempat yang keramat, atau meminta kepada mereka perlindungan dan seterusnya. Ini perbuatan syirik dan tidak pantas ditunjukkan kepada makhluk-makhluk kayak jin atau syaitan yang tidak punya kekuatan, karena mereka tidak memiliki
kemampuan untuk menunaikan kebutuhan manusia. Semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadikan tauhidnya orang yang beriman semakin murni karena dia mengetahui sifat-sifat kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini nama-nama yang berhubungan dengan hal-hal yang menunjukkan kemahaperkasaan dan kemahakuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nama Allah Al-Fattah. Al-Fattah disebutkan dalam Al-Quran, Maha pembuka pintu-pintu kebaikan. Mengimani nama Allah yang agung ini, yang maha agung ini, sangat bermanfaat untuk memperbaiki kekurangan diri kita. Sekarang kita sering banyak mengeluh. Saya sudah sering baca Al-Quran, terjemahannya juga saya baca. Dengar ceramah diterangkan kebaikan-kebaikan, diterangkan tentang keutamaan amalan soleh. Kenapa saya belum kuat untuk mengamalkannya? Jawabannya, hati kita belum terbuka. Siapa yang bisa membuka hati kita? Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menguasai hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman, kaqalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha." Semua hati manusia berada di antara isba'ain, dua jari dari jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya Al-Fattah. Ya Allah Al-Fattah, yang maha membuka pintu-pintu kebaikan. Bukakanlah pintu-pintu kebaikan bagi diriku. Bukakanlah pintu-pintu kemudahan untuk saya menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu. Ini manfaatnya. Kita mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Yang jelas contoh-contoh seperti ini baru sedikit yang disebutkan. Kalau kita pelajari dengan lebih seksama lagi, misalnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Al-Hakim artinya dua, yang maha memiliki hukum dan hikmah. Kalau hukum ya hal-hal yang berhubungan dengan agamanya, keputusan dalam syariatnya, kemudian menghukumi hambanya secara takdir yang diberlakukannya. Hikmah, maha memiliki hikmah artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Orang yang meyakini Allah itu hikmahnya sempurna, dia yakin bahwa segala ketentuan yang diturunkan dalam syariatnya, maka itu sesuai dengan kodrat manusia, sesuai dengan kemaslahatan dan kebaikan manusia, dan itulah yang terbaik untuk mereka. Jadi banyak sekali manfaat yang kita akan dapatkan dengan kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, ini sekedar gambaran ringkas atau gambaran sedikit tentang bagaimana kebaikan-kebaikan yang bisa kita usahakan dalam diri kita, dalam kebahagiaan hidup kita, kalau kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Asmaul Husna adalah merupakan sebab terbesar yang Allah jadikan dalam Al-Quran untuk mudah dikabulkannya doa. Ini diantara keutamaannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Ini namanya bertawassul dengan nama-nama Allah. Ini diperbolehkan dalam Islam, karena Allah memerintahkan, dan bahkan ini memberikan peluang doa kita lebih mudah dikabulkan. Kita bertawassul, ya, ini melakukan sebab untuk dimudahkan pengabulan doa kita dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Seperti apa yang saya katakan tadi. Kita mengenal nama Allah dan kandungannya, maka sewaktu kita mengucapkan permintaan kita untuk kebaikan dunia dan akhirat kita apa saja, setelah itu kita ucapkan atau sebelumnya kita ucapkan nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita itu. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu kebaikan. Sesungguhnya Engkau adalah Al-Fattah, yang maha membuka pintu-pintu kebaikan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rezeki yang halal.
untuk kebaikan dunia dan akhiratku. Sesungguhnya engkau adalah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki bagi manusia. Ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku. Sesungguhnya engkau adalah Al-Ghafur Ar-Rahim, yang maha pengampun dan maha memberikan rahmat, maha menyayangi hamba-hambamu. Ini makna daripada ayat tadi. Berdoa dengan Asmaul Husna. Nah, kebanyakan saat ini orang salah paham. Banyak orang-orang yang menciptakan yang namanya zikir dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna disebutkan, diurutkan, dijadikan sebagai zikir yang rutin. Ini salah paham terhadap ayat dan pengamalan yang tidak ada tuntunannya dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW. Yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengamalkan berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna adalah seperti contoh yang saya bawakan tadi. Beliau pernah berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Wahai Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Ya Muqallibal Qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Adapun menyebut semua Asmaul Husna, Ya Rahim, Ya Rahman, tanpa menyebutkan doa, apa yang kita minta, maka ini tidak dituntunkan dalam agama. Apalagi kebanyakan orang saat ini mengambil kumpulan Asmaul Husna dari hadis riwayat Tirmidzi yang sangat lemah secara sanadnya. Ini banyak disebutkan di buku-buku, di sampul-sampul. Quran terjemahan juga ada menyebutkannya. Ketahuilah ini pertama, riwayatnya sangat lemah, sehingga tidak diterima oleh para ulama. Jadi yang sahih itu adalah yang menyebutkan keutamaan 99 nama. Itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, mengamalkannya dalam doanya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sampai batasan ini hadisnya sahih. Ada tambahan dari riwayat lain, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, menghitung atau menyebutkan nama yang 99 tersebut. Ini sangat lemah riwayatnya, sehingga disepakati atau ditolak semua oleh para ulama ahli hadis. Bisa dibaca dalam kitabnya Ibnu Hajar, Fathul Bari, Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya juga mengatakan riwayat ini lemah. Kemudian sebagian dari nama-nama yang disebutkan tidak pantas dan tidak sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada nama yang disebutkan di situ Al-Muntakim, yang maha membalas dendam. Ini tidak pantas. Tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala dinamakan dengan penamaan seperti itu. Yang jelas, ini tidak benar. Penamaan seperti ini cukuplah apa yang disebutkan oleh para ulama kita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Maka perhatikan, ayat tadi memerintahkan kita untuk berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang maha indah. Berarti ada permintaan yang kita ungkapkan. Setelah itu kita sebutkan nama Allah yang sesuai dengan permintaan tersebut. Maka ini kan pantas. Kita meminta Allah tentang rezeki yang halal, kita sebutkan namanya yang maha pemberi rezeki. Kita meminta pengampunan, kita menyebutkan nama Allah yang mengandung maha pengampunannya. Kita meminta dibukakan pintu-pintu kebaikan, kita sebutkan namanya Al-Fatah, dan semua seperti itu. Nah, dari sinilah orang yang paling paham tentang kandungan nama-nama Allah yang maha indah, berarti dia lebih bisa mengungkapkan banyak permintaan. Dan ini termasuk bentuk sebab dimudahkannya peluang untuk dikabulkan doa yang paling besar. Seperti keterangannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya. Nah, oleh karena itu ternyata mungkin selama ini kita banyak berdoa, tapi doa-doa kita kering. Doa-doa kita terasa kosong. Kenapa? Kita mengucapkan doa dengan tidak memikirkan bagaimana sebab-sebab untuk doa kita diterima. Memang Allah maha luas pengampunannya, tetapi kalau kita memilih sebab, memilih waktu-waktu dikabulkannya doa antara adzan dan iqamat, la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah, kata Nabi SAW.
tidak ditolak doa di antara adzan dan iqamat. Sekarang kita jarang berdoa di antara adzan dan iqamat, padahal waktunya cukup panjang dan kesempatan ada. Kemudian doa sepertiga malam yang terakhir yang paling jarang dilakukan, berdoa dalam sholat. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan 2 tempat dalam sholat yang dianjurkan untuk berdoa. Pertama, waktu sujud. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsiru du'a fihi." Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Kebanyakan orang menyangka sujud itu cuma baca zikir sujud saja. Tidak benar. Kita baca zikir waktu sujud, Subhana rabbiyal a'la, atau zikir-zikir yang lain dari Nabi SAW. Setelah itu kita diperbolehkan membaca doa, bahkan memperbanyak. Tentu kalau kita sholat berjamaah, kita ikuti imam. Maksudnya kalau kita sholat sendiri, kita bisa perpanjang. Kemudian setelah membaca tahiyat, di situ Nabi SAW mengatakan, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaih." Kemudian dia memilih doa yang paling disukainya. Jadi doa itu ada tempat-tempat untuk mudah dikabulkan. Ada sebab-sebab juga menghadirkan hati, merenungkan maknanya doa. Kemudian termasuk sebab yang paling besar adalah menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah atau sifat-sifatnya yang maha sempurna untuk kita ungkapkan dalam doa kita, nama-nama dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan permintaan kita. Nah, inilah contoh dan penjelasan masalah ini adalah perkara yang sangat-sangat berhubungan erat dengan kesempurnaan iman. Kalau kita renungkan bersama, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati imannya para sahabat dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta Allah menjadikan kalian benci dan muak terhadap kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Kenapa iman mereka demikian indah? Kenapa hidup mereka demikian berarti dalam menjalankan ketaatan kepada Allah? Jawabannya karena mereka mengenal zat yang mereka sembah. Mereka mengenal keutamaan dan kemuliaan siapa yang mereka ibadahi. Manusia itu, cinta yang ada dalam diri manusia, itu akan bangkit kalau kita mengetahui kesempurnaan, kebaikan dan kemuliaan pihak yang kita cintai. Maka manusia mencintai orang lain karena dia tahu orang lain ini baik sama dia, atau orang lain ini punya keindahan yang disukai oleh dirinya, atau pertimbangan yang lain. Nah, sekarang semua kebaikan, kemuliaan, keindahan semua ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Maka pasti orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, akan semakin menyempurnakan kecintaannya kepada Allah, yang dengan itu dia akan merasakan perasaan nikmat, perasaan bahagia, perasaan tenang ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup kajian kita dengan menukil ucapannya salah seorang ulama terdahulu yang mengatakan, "Masakinu ahli dunya kharaju minha wa lam yudriku aladza ma fiha." Alangkah miskin dan kasihannya orang-orang yang tinggal di dunia ketika mereka meninggalkan dunia, keluar dari dunia ini dalam keadaan mereka belum merasakan kenikmatan yang paling besar di dunia. Waktu ditanya apakah kenikmatan yang paling besar di dunia, maka ulama ini mengatakan, "Ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bi dzikrihi wa syauqu ila liqa'ih." Kenikmatan yang paling tertinggi di dunia adalah mengenal Allah, mencintainya, merasakan kebahagiaan ketika mendekatkan diri dengannya, dan merasa rindu untuk bertemu dengannya. Maka demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dan kebaikan dari kajian yang kita adakan pada siang hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita dan kaum muslimin sebab-sebab untuk yang semakin menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah di atas kebaikan dan keimanan sampai di akhir hayat kita. Saya cukupkan, minta maaf segala kekurangan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada banyak pertanyaan ya. Yang pertama, bolehkah kita mengawali doa dengan kata-kata berikut? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan bertawassul dengan namamu yang yang kau puji dirimu dengan namamu itu, menyebutkan asma Allah. Bertawassul dengan asmaul husna. Yang seperti ini insya Allah gak ada masalah ini. Secara makna saya lihat sebenarnya nggak jelas ya. Itu diperbolehkan dengan menyebut satu nama tertentu sesuai dengan permintaan kita. Seperti yang saya contohkan dalam hadis-hadis tadi. Ada juga sebagian hadis seperti dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya itu menyebutkan keseluruhan dari asmaul husna. Yaitu doanya Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama-nama yang maha indah yang engkau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang kamu turunkan dalam kitabmu, atau yang kamu ajarkan kepada salah seorang dari nabimu, dari makhlukmu, yaitu nabi, dan atau yang kamu sembunyikan atau khususkan pada ilmu gaib di sisimu. Jadi boleh kita dengan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui. Kemudian juga pembahasan ini butuh perincian yang lebih, karena ada nanti yang disebut dalam hadis-hadis yang sahih sebagai Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Yang barang siapa berdoa dengannya maka tidak akan ditolak doa dan permohonannya. Apakah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya dapat diamalkan secara bersama? Boleh-boleh saja kita amalkan, seperti saya katakan tadi, menyebutkan semua secara keseluruhan, bertawasul dengan secara keseluruhan nama-nama dan sifat-sifatnya, kalau itu maksudnya ya. Referensi kitab Syarah Asma wa Sifat yang paling sahih dan mudah dipahami, tentu saja ini banyak ya. Pertama, yang paling baik tentu Al-Quran ya, karena Al-Quran menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang sahih, kalau yang dikumpulkan oleh para ulama dan dijelaskan itu banyak tersebar di buku-buku mereka, khususnya yang paling yang terlalu dinukil dalam masalah ini kitab-kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian kalau di ulama Saudi yang terdahulu ada Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kemudian ulama yang belakangan, ya salah seorang profesor ya di bidang akidah yang di Universitas Islam Madinah, itu Syekh Abdul Razak Al-Abbad yang punya kitab yang berjudul Fiqih Asmaul Husna, cara memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah ya. Yang beliau ini sering ceramah dan diterjemahkan di Radio Roja yang ada di Cilengsi. Bagaimana cara berdoa dengan menggunakan asma Allah? Apakah meminta istri yang salehah termasuk minta rezeki? Bagaimana ya Ustaz? Dan menggunakan nama Allah yang dan memintanya. Iya, kalau meminta kebaikan-kebaikan kita gunakan Asmaul Husna yang berhubungan dengan misalnya, jadi bisa jadi banyak nama yang kita gunakan. Ar-Razzaq, pemberi rezeki, Al-Wahhab yang maha memberikan anugerah, Al-Mannan memberikan minnah anugerah, jadi banyak. Al-Fattah membuka pintu-pintu kebaikan. Jadi tidak mesti cuma satu nama yang kita ucapkan. Semakin banyak yang sesuai maka itu semakin bagus. Apa hukum badal haji? Badal haji itu disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya ada 2 hadis yang sahih. Pertama dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika ada haji wada, ada perempuan dari suku Khatham datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Ya Rasulullah, inna faridatal haji adrakat abi syaikhan kabiran la yastati an yasbuta ala rahilatihi afa ahujju anhu. Ya Rasulullah, kewajiban melaksanakan ibadah haji ketika datang kepada bapakku dalam keadaan dia sudah tua renta. Mampu dia punya biaya tapi sudah tua renta, tidak bisa menaiki kendaraan. Apakah aku bisa menghajikannya? Rasulullah SAW mengatakan, hujji anhu, hajikanlah untuknya. Ini orang yang masih hidup dan punya biaya tapi tidak mampu karena sakit atau udzur tertentu. Yang kedua hadis sahih dari Imam Abu Daud
Rasulullah SAW waktu haji wada mendengar orang yang mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma an syubrumah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu dengan haji atau umroh dari Syubrumah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man Syubrumah? Siapakah Syubrumah itu? Maka orang ini mengatakan, akhun li au qaribun li, saudaraku atau kerabatku. Maka Rasulullah SAW bersabda, hujja an nafsika thumma hujja an Syubrumah. Berhaji dulu untuk dirimu sendiri, kemudian berhaji untuk saudaramu itu atau kerabatmu itu. Dari hadis ini, para ulama kebanyakan atau rata-rata membolehkan yang namanya badal haji karena ada dalilnya. Dan ini adalah hadis-hadis yang sahih yang tidak bisa dibantah karena Rasulullah SAW sendiri yang membolehkannya. Cuma ada syaratnya. Pertama seperti hadis Syubrumah tadi, yaitu orang yang menghajikan mesti dipilih pertama ya orang yang mestinya ikhlas ya. Bukan mencari uang semata-mata, karena saat ini banyak orang yang badal haji ya tujuannya mencari uang untuk bisa dapatkan lebihnya. Karena bagaimana mungkin kalau dia diragukan keikhlasannya, orang yang ikhlas kan ditolak amalannya. Bagaimana mungkin bisa sampai ke orang lain, untuk dirinya saya tidak sampai gitu ya. Itu pertama ikhlas, kemudian yang kedua dia sudah haji untuk dirinya sendiri, baru bisa menghajikan orang lain. Kemudian haji satu untuk satu orang. Jadi tidak boleh satu orang membadalkan 10 orang. Nah ini jelas ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ini pakai prinsip ekonomi ya, berusaha dengan modal yang kecil dapat hasil yang banyak. Ini batil, tidak benar. Seorang yang mengaku mendapat kelebihan dari Allah Ta'ala dan berkomunikasi dengan makhluk gaib, apakah bisa dalam hal mendapatkan petunjuk jalan beribadah kepada Allah? Apakah ini termasuk syirik? Berkomunikasi dengan makhluk yang gaib ini bukan kelebihan sebenarnya. Sekarang apa manfaatnya kita berkomunikasi dengan mereka? Seandainya ini ada manfaatnya dalam Islam, apakah ada orang yang lebih mulia daripada Nabi SAW? Rasulullah SAW pernah berkomunikasi dengan jin, tapi untuk mendakwai, bukan untuk sekedar bicara atau ngobrol gitu. Nah, ada manfaatnya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab, apakah pernah terdengar mereka sering bicara sama orang-orang yang gaib? Padahal mereka adalah yang paling mulia setelah Nabi dan para Rasul alaihi wassalam. Abu Bakar, Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan yang seperti ini itu justru godaannya semakin besar. Allah mengingatkan dalam surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dulu di zaman jahiliyah ada orang-orang dari kalangan manusia yang berlindung kepada beberapa jin, yang itu akan semakin menambah keburukan dan fitnah bagi mereka. Jadi orang yang berhubungan dengan jin itu berbahaya. Mungkin awalnya sekedar bicara, lama-kelamaan minta pertolongan, akhirnya membawa kepada perbuatan-perbuatan syirik yang ini sangat-sangat harusnya kita jauhi, apalagi dalam hubungannya dengan agama. Apa gunanya diutus Nabi SAW kalau kita masih butuh untuk mencari dari jin ya? Apakah dengan ma'rifatullah kepada Allah kita tetap harus menjalankan syariat Islam? Jelas adalah kebodohan yang sangat dan penyimpangan yang sangat besar orang yang mengatakan sudah ma'rifatullah tidak perlu beribadah lagi. Ini berarti bukan dia mengenal Allah, tapi dia mengenal syaitan. Kenapa? Rasulullah SAW sampai menjelang meninggal dunia pingsan berkali-kali, selalu bangun dengan mengatakan, hal uqimatis shalah, apakah sholat telah ditegakkan? Berkali-kali pingsan sampai ditunggu oleh para sahabat. Apakah ada yang lebih sempurna daripada Nabi SAW imannya atau ma'rifatullahnya? Jelas tidak. Justru orang yang semakin mengenal Allah, dia semakin bagus ibadahnya. Ada sebagian orang salah dalam memahami firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Mereka mengartikan dengan pemahaman yang sangat keliru. Berarti orang yang sudah yakin tidak perlu lagi beribadah kepada Allah. Padahal yakin di sini maksudnya adalah kematian. Beribadah kepada Allah sampai datang ajal menjemputmu. Itu artinya. Karena orang kafir juga disebutkan dalam ayat lain, mereka juga mengatakan keyakinan tersebut. Orang-orang kafir dalam neraka mengatakan, hatta atanal yakin. Sampai kami bermain-main, berbuat maksiat, sampai keyakinan datang kepada kami. Apakah mungkin dikatakan orang-orang kafir telah mencapai tingkatan tinggi? Maka jawabannya tidak. Maksudnya, kami bermain-main, berpaling dari peringatan Allah sampai datang kematian dan tidak bertobat begitu.
Bagaimana sikap kita terhadap tuduhan orang-orang yang ini mengumumkan setiap muslim yang berjenggot dan celana cingkrang dianggap teroris. Orang-orang yang melakukan perbuatan teroris kita ketahui ini adalah perbuatan yang sangat tercela dalam Islam dari berbagai segi. Membunuh orang yang tidak berdosa, membunuh diri sendiri saja sudah merupakan dosa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man qatala nafsahu bi syai' udziba bihi fi nari jahannam yaumil qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diazab dengan sesuatu tersebut dalam neraka pada hari kiamat. Belum lagi membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa, membuat ketakutan, kemudian menentang pemerintah yang memberikan kebebasan beribadah untuk kita. Orang kafir saja yang mereka itu punya perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin itu tidak boleh dibunuh. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Karena orang muslim itu tidak dikenal sebagai pengkhianat. Mereka itu menunaikan janjinya jika mereka memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang kafir. Kemudian dalam ayat Al-Quran sendiri Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berlaku adil dalam urusan duniawi terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari negeri-negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil dalam urusan dunia. Jadi orang kafir itu tidak semua harus dibunuh. Ya, kita menasihati mereka, kita mendakwai mereka. Kalau mereka melakukan sesuatu, ya kita perlakukan sesuai dengan perlakuannya. Tapi kalau sampai semua dibunuh, maka nanti yang terjadi akan saling bunuh-bunuhan, akan kacau. Tidak ada keamanan. Padahal sudah kita ketahui keamanan itu adalah perkara yang paling penting untuk kita bisa menegakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita punya pemerintah muslim yang harusnya kita adukan permasalahan kepada mereka untuk menyelesaikan dengan mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dalam agama kita. Jadi ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Oleh karena itu semua ulama besar di Arab Saudi sepakat untuk mencela tindakan-tindakan terorisme seperti pemboman dan seterusnya. Yang saya sering dengar sendiri dari para ulama di sana, para mufti berceramah di depan mahasiswa yang kuliah di sana, mereka mencela tindakan-tindakan tersebut karena itu sangat bertentangan dengan Islam. Tapi kemudian bukan berarti semua orang yang menampakkan ciri-ciri yang sama dinamakan teroris. Mereka juga membaca Al-Quran. Apakah setiap orang yang membaca Al-Quran berarti dia teroris? Mereka juga melaksanakan sholat. Apakah juga orang yang melaksanakan sholat seperti itu? Makanya jawabannya tidak. Mereka mungkin berkedok saja menggunakan ciri-ciri tersebut untuk mengesankan orang-orang yang berpegang kepada Islam yang benar itu adalah keburukan. Jadi yang dinilai bukan sekedar kesamaan zahirnya, penampilan secara lahirnya, tapi yang dinilai adalah keyakinannya. Keyakinan yang sesat dan menyimpang akibat dari tidak kembali kepada pemahaman Islam yang benar. Ada pertanyaan tentang mengenal Allah dengan benar sudah dibahas tadi. Hukum menggunakan nama Allah sebagai nama anak. Pemberian nama. Menggunakan maksudnya dengan hamba gitu ya. Itu dianjurkan dalam Islam. Bahkan termasuk nama-nama yang baik seperti sabda Nabi SAW, ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi pakai kata-kata abd kemudian nama Allah yang jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis seperti Abdul Aziz itu dianjurkan, Abdul Wahab dan yang lainnya. Kalau Abdul sama Abdil itu cuma misalnya ada yang menamakan namanya Abdillah. Itu secara bahasa kelirunya dari segi penempatannya saja. Kalau di awal kalimat harusnya Abdullah, Abdul Aziz. Kalau nanti dia digandengkan dengan kalimat lain jadinya Abdul Aziz misalnya. Ibnu Abdul Aziz itu cuma secara bahasa ya, tapi yang benar kalau secara bahasa adalah abdu, pakai abdu ya kalau di awal kalimat. Ada nama masjid namanya Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman. Namanya Ar-Rahman. Mungkin maksudnya dia Masjidur Rahman, jadi masjidnya Ar-Rahman ya, masjidnya Allah maksudnya. Mungkin kalau kita mau sangka baik ya. Jadi itu dia gandengkan kalau kita mengatakan Baitullah, rumahnya Allah. Maksudnya ya ini pengagungan begitu ya. Jadi maksudnya Masjid Ar-Rahman, masjidnya Ar-Rahman. Yang saya pahami seperti itu.
Jadi bukan berarti dia menamakan masjid itu sebagai perwujudannya Allah gitu ya. Jadi penggandengan itu maksudnya pemilikan ya, untuk memuliakan. Banyak sekali sekarang kita temui Al-Quran terjemah yang mengartikan atau menafsirkan rangkaian huruf pada awal surah Yasin, Toha, Alif, Lam, terjemah tafsir. Ini ada penafsiran-penafsiran seperti ini rata-rata diambil dari akal semata-mata, tidak ada dalilnya. Seperti saya pernah baca di Ibnu Katsir tentang Yasin dan Toha, disebutkan tidak ada dalil sama sekali. Padahal Ibnu Katsir itu sangat memberikan perhatian untuk menyebutkan riwayat-riwayat sehubungan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi tidak ada dalilnya. Mereka cuma gunakan pertimbangan akal atau berita. Padahal Al-Quran itu adalah firman Allah yang harusnya kita tidak boleh sembarang dalam menafsirkannya, karena ini berhubungan dengan pengaruhnya terhadap keimanan. Salah menafsirkan berarti akan mengakibatkan hal-hal yang berhubungan dengan iman kita juga rusak. Apakah berdoa ba'da salat masuk ke dalam waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah? Berdoa setelah salat, ya ringkasnya aja ya, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi yang hasan, Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyu du'ain asma, doa apakah yang paling didengar oleh Allah? Maka beliau bersabda, fi jawfil laili wa duburus salawatil maktubat. Salat di tengah malam, doa di tengah malam dan di penghujung salat-salat yang wajib. Yang jadi masalah, bagaimana kita mengartikan penghujung? Penghujung itu bisa jadi artinya di akhir dari sesuatu sebelum selesai. Kita katakan ujungnya meja adalah di sini, belum selesai, atau setelahnya. Itu yang menjadi permasalahan. Sehingga dalam menafsirkan hadis ini, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya penghujung di sini ya setelah sholat kita berdoa, diperbolehkan. Ada yang mengatakan tidak, maksudnya di sini sebelum selesai sholat, sebelum salam. Nah, hadis yang saya bacakan tadi itu hubungannya sebelum salam. Intinya ada perselisihan pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, dan ini termasuk permasalahan yang khilafnya itu kuat ya. Artinya kalau kita memilih pendapat yang kuat itu berdasarkan pengamatan gitu ya. Syekh Utsaimin menyebutkan kalau kita meneliti hadis-hadis yang ada, itu kalau zikir itu selalu disebutkan setelah sholat berdasarkan petunjuk Nabi SAW. Kalau doa itu disebutkan di dalam sholat seperti hadis yang saya bacakan tadi. Tsumma liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaih. Jadi setelah orang baca tahiyat, ya salawat, kemudian dia memilih doa yang paling disukainya. Itu dalam sholat, dan banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan doa-doa yang disebutkan sebelum mengucapkan salam. Itulah kedudukannya doa setelah sholat. Yang jelas ini ada perselisihan dalam memahami makna sebuah hadis yang bisa kita ketahui artinya jika kita meneliti hadis-hadis yang lainnya. Mungkin sudah cukup ya, jam 1/4. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.